Oke, kali ini Bu Deno akan menjelaskan mengenai ukuran gejala letak ya. Jadi kalau kapan hari itu di videonya Bu Deno sudah menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data atau ukuran gejala pusat, di mana untuk menentukan ukuran pemusatan data itu ada 3 macam ya. Ada mean, median, dan modus. Dimana kalau kemarin mean itu kan artinya nilai rata-rata ya dari data tersebut, sedangkan median itu cara mencarinya adalah membagi dua data itu menjadi dua bagian yang sama besar gitu ya. Sedangkan modus adalah nilai yang sering kali muncul. Nah, kalau kita berbicara median nih ya, nilai tersebut itu seolah-olah membagi kelompok tersebut menjadi dua bagian yang sama. Artinya apa? Artinya 50% dari kelompok data ini itu mempunyai nilai yang sama, atau mungkin dia itu lebih kecil dari nilai mediannya. Seperti itu. Nah, sedangkan 50% yang lain itu artinya apa? 50% yang lain itu artinya dia mungkin mempunyai nilai yang sama dengan mediannya, atau mungkin dia memiliki nilai yang lebih besar dari nilai mediannya. Nah, untuk suatu data yang mana kalau kemarin kita mencari median itu kan kita urutkan ya, dari terkecil sampai terbesar, kemudian kita bagi dua, 50%, 50%. Nah, kalau misalnya data itu sudah kita urutkan dari kecil sampai terbesar, di mana datanya ini wajib ya, N-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 4. Kalau N-nya itu lebih dari atau sama dengan 4, artinya banyaknya data itu minimal wajib harus 4, tidak boleh di bawahnya 4. Nah, kalau misalnya banyaknya data ini minimal 4 atau lebih, maka kita bisa menentukan 3 buah nilai yang membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyaknya. Nah, 3 buah nilai dari 4 bagian yang sudah kita bagi menjadi 4 bagian yang sama persis ini, nilai-nilai tersebut itu dinamakan sebagai kuartil ya, dinamakan sebagai kuartil. Nah, kalau kita membagi data tersebut menjadi 4 bagian yang sama besar, yang sama banyak, otomatis kan ada sebuah nilai ya, nilai utama. Nah, nilai utama itu ada 3, yaitu kuartil bawah atau H1, kuartil tengah atau H2, di mana kuartil tengah ini bisa disebut juga sebagai median. Kenapa kok bisa disebut juga sebagai median? Karena kalau kuartil tengah ini kan artinya data itu sudah terbagi menjadi 2 bagian, 50-50. Nah, kalau sudah 50-50 itu kan artinya sama ketika kita mencari nilai mediannya. Dan kuartil yang terakhir adalah kuartil atas atau dinamakan sebagai H3. Nah, kita bisa nih melihat gambaran pembagian H1, H2, H3 secara gamblang pada gambar yang tertera pada layar Anda ya. Jadi kalau misalnya ada data sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar ya, di mana data itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar ya. Jadi datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini adalah data pertama, di sini adalah data kedua, di sini adalah data ketiga, dan di sini adalah data keempat. Otomatis dari 4 bagian data yang sudah kita bagi sama rata ini tadi, maka ada semacam pembatas ya, 3 buah nilai yang membagi data tersebut, yang membagi 4 data tersebut ya. Jadi posisinya itu ada di sebelah sini. Nah, posisinya ada di tengah-tengah sini. Pembatas pembaginya. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai-nilai kuartil. Di sini adalah nilai H1, di sini adalah nilai H2, dan yang terakhir adalah nilai H3. Nah, kalau kita lihat nilai H1 itu kan berada di sini. Ya, berada di sini. Nah, ini artinya kan 25% data. Ya, 25% dari jumlah keseluruhan data. Sedangkan kalau kita lihat nilai H2 nya ada pada di sini. Nah, kita lihat ada di tengah-tengah, membagi data menjadi 50%, 50%.
Di sini 50%, sebelah kiri dan di sebelah kanan juga 50%. Nah, sedangkan Hi3 itu dari ujung pojok sini sampai pembatas di sini, ini Hi3. Nah, ini artinya 75% data. Ya, dari sini semoga bisa dipahami ya. Jadi minimal, jadi kuartil itu adalah nilai-nilai utama dari data-data yang sudah dibagi menjadi 4 bagian, di mana data tersebut minimal harus wajib ada 4, terdiri dari 4 ya. Lebih boleh, tapi kalau di bawah 4 nggak boleh. Nah, misalnya nih ada suatu data dengan ukuran N yang terdiri atas kumpulan nilai datum yang telah diurutkan ya, diurutkan berdasarkan nilai terkecil atau datum terkecil sampai datum terbesar ya, X1 sampai Xn, di mana X1-nya itu harus kurang dari X2, X2 kurang dari X3 sampai dengan kurang dari Xn. Maka kuartil bawah atau Hi1, kuartil tengah atau yang disebut sebagai Hi2, dan kuartil atas atau yang disebut sebagai Hi3 dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa rumus berikut. Nah, pada dasarnya kalau semisal ya kalian sama seperti kemarin saya pada video saya sebelumnya, kalau menghitung median, saya mengajarkan pada saat menghitung median, kalau datanya kecil, jumlah datanya itu tidak banyak, mungkin kita bisa mengurutkan data itu dari terkecil sampai terbesar, mungkin gitu ya. Jadi kita urutkan aja biasa. Tapi kalau misalnya datanya itu jumlahnya banyak, jumlahnya 100, jumlahnya 200, apakah mungkin kalau kita itu harus mengurutkan satu persatu, dijejer satu persatu datanya? Kan nggak mungkin ya, akan terlalu lama. Maka kita bisa menggunakan beberapa rumus ya. Di antaranya kalau misalnya data itu tunggal, jadi kita bagi dua bagian, ada data tunggal, ada data kelompok ya. Kalau misalnya data tunggal, bagaimana cara menghitung Hi1-nya? Nah, di mana data itu kan nggak mungkin melulu jumlah datanya itu genap ya, bisa saja datanya itu ganjil atau kadang ketemu datanya itu genap. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya ketemu datanya yang N-nya itu jumlahnya ganjil? Maka cara menghitung Hi1-nya adalah X1/4 dikali N plus 1, di mana X ini adalah datum ke titik-titik, datum ke titik-titik ya. Nanti lebih tepatnya nanti ada contoh soalnya. Nah, kalau datanya genap, itu rumusnya adalah X1/4 N per 2, N plus 2 ya rumusnya. Nah, kalau Hi2, N-nya ganjil adalah X setengah N plus 1, sedangkan kalau genap, setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1. Kalau kuartil atas atau Hi3, kalau datanya ganjil kita bisa pakai rumus seperti ini, kalau datanya genap kita bisa pakai seperti ini. Nah, berhubung rumus-rumus ini semuanya ini untuk data tunggal, dimana biasanya kalau yang namanya data tunggal itu kan biasanya jumlahnya sedikit ya, di bawah 50, mungkin kita bisa pakai dijajar biasa satu persatu, datanya diurutkan, kita jelentrekkan satu persatu gitu dari kecil sampai terbesar, mungkin bisa. Tapi kalau misalnya data itu kelompok kan mungkin jumlahnya banyak ya, jadi kita perlulah menggunakan rumus ya. Oke, nanti akan kita bahas yang data kelompok itu yang bagaimana. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal terlebih dahulu. Berikut ini adalah data upah bulanan 13 karyawan dalam ribuan rupiah, yaitu 40.000, 30.000, 50.000 dan seterusnya sampai 100.000. Tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah dan kuartil atas, atau kuartil bawah itu adalah Hi1, di sini Hi2 dan terakhir adalah Hi3. Nah, coba kita urutkan datanya terlebih dahulu mulai dari terkecil sampai terbesar. Oke, setelah data diurutkan ya, kita bisa menghitung nilai Hi1-nya. Kita bisa menerapkan rumus yang tadi, X1/4 N plus 1. Ya, kita masukkan karena jumlah datanya 13, berarti N-nya kita ganti 13 ditambah 1, yaitu X1/4 dikali 14. Menjadi X3,5. Nah, X3,5 ini artinya datum ya. Datum ke 3,5. Karena di sini
ada komanya, maka kita harus membagi data itu menjadi 2 bagian. Artinya berarti data ke X3, data ketiga, dan data keempat harus kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Ya, data ketiga itu siapa? Nah, kita lihat di sini 30 di sini itu adalah X1, artinya datum pertama. 35 ini adalah X2, artinya datum kedua. 40 datum ketiga, 45 datum keempat, dan seterusnya. Karena di sini yang diminta adalah X3, artinya datum ketiga, maka kita hitung 1, 2, 3, berarti kan 40. Datum ketiga kita masukkan di sini 40, datum keempat berarti di sini 45. Kita jumlahkan, kita bagi 2, berarti hasilnya adalah 42,5. Nah, itu tadi kalau pakai rumus. Nah, tapi kalau kita lihat ternyata ini kan jumlah datanya sedikit ya, cuman 13. Sebenarnya kalau jumlah datanya sedikit, misalnya kalian tidak hafal rumusnya, itu tidak menjadi masalah. Karena kita bisa pakai cara manual, kita hitung aja satu persatu. Ya, jadi misalnya ini datanya ini sudah kita urutkan nih dari terkecil sampai terbesar. Nah, setelah data kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, jumlah datanya tadi kan ada 13. Nah, untuk mencari tengah-tengahnya bagaimana? Nah, 13 kita tambahkan 1. 13 ditambah 1 itu kan jumlahnya ada 14 ya. 14 kita bagi 2, hasilnya 7. Artinya datum ke-7 ini adalah nilai dari Hi2-nya. Kita lihat datum ke-7. Ini datum pertama, datum kedua, datum ketiga, datum keempat, datum kelima, datum keenam, datum ke-7. Nah, ini datum ke-7 berarti nilainya ini adalah Hi2. Nah, coba kamu lihat di sini, bisa kalian perhatikan. Di sini kan tengah-tengahnya 60. Jumlah antara yang kanan dengan yang kiri ini sama. Berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya di sini ada 6. Nah, yang sebelah kiri juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Sama-sama 6. Jadi tengah-tengahnya di sini adalah Hi2. Kalau misalnya kamu sudah ketemu Hi2, bagaimana cara mencari Hi1-nya? Cara mencari Hi1-nya sama. Kita lihat dari yang saya kotai di sini. Berarti kan ada 6 data. 6 data kamu cari lagi tengah-tengahnya. Nah, cari lagi tengah-tengahnya berarti di mana? Ini kalau kita cari tengah-tengahnya kan karena jumlahnya 6 kan berarti nggak mungkin ya tengahnya itu 1. Pasti kan tengahnya bersisa 2. Nah, di sini ada 2 kelompok. Di sini juga ada 2 kelompok. Berarti tengah-tengahnya hanya 40 dan 45. Berarti Hi1-nya adalah 40 ditambah 45 dibagi 2. Sama dengan ini, 40 ditambah 45 dibagi 2. Begitu juga dengan nilai Hi3-nya. Hi3-nya di sini kan yang sebelah kanan tersisa 6 anggota ya. 6 anggota cari tengah-tengahnya juga. Nah, cari tengah-tengahnya kan berarti karena datanya di sini ada 6, berarti kan nggak mungkin tengah-tengahnya 1, pasti bersisa 2. Siapa saja sisa 2 itu tadi? Nah, kita bagi di sini ada 2 kelompok sama. Di sini juga ada 2 kelompok yang sama. Berarti tengah-tengahnya adalah 80 dan 85. Berarti nilai Hi3-nya adalah 80 ditambah 85 dibagi 2. Itu nilai Hi3-nya kalau kita pakai cara manual. Nah, sekarang kita cek kalau pakai rumus. Hi2-nya ternyata ketemu 60. Ya, dengan cara yang sama. Berarti dengan cara yang sama maksudnya apa? Karena di sini Hi1-nya pakai rumus ya silakan pakai rumus. Nanti akan ketemu 60 seperti cara saya yang manual ketemu 60. Coba ya kita buktikan rumusnya tadi untuk Hi2 ya. Karena datanya tadi ganjil berarti X setengah dikali N plus 1. Nah, kita hitung di sini X setengah dikali N plus 1. Jadi X setengah, N-nya adalah 13 ditambah 1. X setengah dikali 14 menjadi X7. X7 artinya datum ke-7. Ya silakan dihitung datum ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh kan ketemu 60. Nah, itu kalau pakai rumus. Jadi mau pakai rumus, mau pakai cara langsung, terserah Anda. Tapi kalau menurut saya,
Kalau misalnya datanya sedikit ya dijelentrekkan saja satu persatu ya, lebih enak, lebih gampang. Nah, H3 82,5. Dari mana 82,5? Ya kalau misalnya kalian menerapkan rumus tadi akan ketemu 82,5. Lah kalau misalnya pakai cara nggak pakai rumus, Bu, ini tadi kan Bu Deno ketemu berapa ini? 80 ditambah 85 ya. Ya hitung aja, 80 ditambah 85 adalah 165 dibagi 2. Nah 165 dibagi 2 ternyata ketemu 82,5. Seperti itu ya caranya. Jadi lebih mudah yang mana, pakai rumus atau nggak pakai cara, itu terserah Anda. Nah, sekarang kuartil untuk data kelompok. Kuartil untuk data kelompok sama. Untuk mencari H1, sebenarnya rumusnya hampir sama ketika kalian kemarin menghitung median, ya. Cuman bedanya di sini adalah TB-nya yang dipakai. TB-nya yang dipakai itu agak berbeda karena rumus untuk mencari kelas kuartilnya juga beda. Di sini untuk mencari rumus kelas kuartilnya H1 itu pakai 1/4N. Ya, jadi rumusnya di sini hampir sama dengan median, cuman bedanya di sini pakai 1/4N. TB1, kenapa kok pakai 1? Karena di sini adalah indeksnya kuartil 1. Jadi pakai TB1 ditambah 1/4N dikurangi FK1 per F1 dikali interval. Ya. Jadi untuk menentukan kelas H1-nya seperti apa, yaitu pakai 1/4N. Itu untuk menentukan kelas kuartilnya. Sedangkan H2, karena tadi saya mengatakan bahwa H2 itu adalah sama dengan median, maka ya tentu saja rumusnya sama dengan median. Ya, cuman bedanya kemarin kalau saya pada video saya sebelumnya untuk mencari kelas median itu rumus median itu kan nggak ada indeks 2 ya. Di sini indeks 2 itu kan menandakan karena di sini H2. Ya, jadi ada indeksnya 2. TB2 ditambah setengah N dikurangi FK2 per F2 dikali interval. Ya, di sini TB adalah tepi bawah, setengah N di sini adalah kelas H2-nya, FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas H2. Di sini adalah F adalah frekuensi yang memuat kelas H2. Di sini I adalah intervalnya. Nah, sekarang untuk H3 sama. Rumusnya sama, yang membedakan hanya untuk menentukan kelas kuartilnya. Untuk menentukan kelas kuartil H3 yaitu pakai 3/4N. Selebihnya cara menghafalkannya sama. Jadi jangan bingung-bingung apa rumus H1, apa H2, apa H3. Tidak perlu bingung, cukup kalian menghafalkan rumus mediannya saja. Kalau kalian hafal rumus median, otomatis kalian akan hafal rumus kuartil. Yang membedakan silakan hafalkan di bagian ininya saja. Jadi kalau H3 itu 3/4N, kalau H2 itu setengah N, kalau H1 1/4N. Seperti itu ya. Oke, contoh. Tentukan bagaimana cara mencari rataan kuartil dan rataan 3 kuartil. Rataan kuartil biasa disingkat RK, rumusnya adalah setengah dikali H1 ditambah H3. Jadi tentukan dulu H1-nya berapa, H3-nya berapa, kalau sudah ketemu masukkan nilainya di sini. Itu rataan kuartil. Nah, kalau rataan 3 kuartil disingkat RT itu adalah 1/4 dikali H1 ditambah 2H2 ditambah H3. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah desil. Kalau yang kalian pahami tadi tentang kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama, kemudian pembatas-pembatasnya dari 4 data itu kan berarti ada nilai-nilai pembatasnya ya. Ada 3 nilai pembatas utama yang ketemu, disebut sebagai kuartil. Nah, kalau desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kita membagi 10 bagian yang sama, membagi data tersebut menjadi 10 bagian yang sama, otomatis akan ketemu 9 pembagi. Nah, 9 pembagi ini dinamakan sebagai desil. Nah,
Karena ada 9 pembagi, otomatis ada 9 desil. Nah, kalau ada 9 desil, siapakah desil itu? Yaitu desil pertama, kedua, ketiga, atau D1, D2, D3, sampai D9. Otomatis kalau kita berbicara harus membagi data itu menjadi 9 bagian yang sama, datanya otomatis minimal harus terdiri dari 10. Ya, keliru tadi ngomongnya bukan membagi data menjadi 9 bagian, tetapi membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jadi minimal datanya harus berjumlah 10, nggak boleh di bawahnya 10. Ya, oke. Sekarang untuk menghitung desil pada data tunggal. Letak desil ya disebut sebagai DI. Tergantung, kalau kamu mau mencari D9, desil ke-9, ya berarti tinggal diganti I-nya adalah 9. Kalau ingin mencari desil ke-5, ya berarti tinggal diganti D-nya 5. Ya. DI yaitu data ke I dikali N plus 1 per 10. Atau seperti ini. Sama, XI di sini menandakan datum ke titik-titik. Wajib datanya diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Bagaimana kalau data kelompok? Kalau data kelompok, DI sama dengan TBI ditambah I per 10N dikurangi FKI per FI dikali P. P itu apa? P itu interval. Boleh simbol P, boleh simbol I, sama aja ya. Nah, untuk mencari kelas desilnya, I per 10 dikali N. Ya, contoh. Ini ada data ya, data distribusi frekuensi atau data kelompok. Ya, kita disuruh menentukan desil ketiganya, D3. Kita lengkapi dulu tabelnya sebelah kanan pakai FK. Ya, jadi cara mencari FK yang pertama di sini frekuensi 1 pindahkan saja ke sebelah kanan. Kemudian 1 ditambah 2 ada 3, 3 ditambah 5 ada 8, 8 tambah 15 ada 23, 23 tambah 25 ada 48, 48 ditambah 20 ada 68, 68 ditambah 12 ada 80. Ya, jadi selesai, 80 ini terakhir. Sehingga untuk menentukan desil ketiga kita harus mencari kelas desilnya dulu. Kelas desil yaitu I per 10 kan tadi I per 10 dikali N. Ya, karena desil ketiga berarti I-nya diganti 3 per 10 dikali N-nya 80. Ketemu 24. Itu artinya berada pada kelas keberapa? Kita cari yang 24. Di sini 1 nggak mungkin, 3 nggak mungkin, 8 nggak mungkin, 23 nggak mungkin. Berarti 24 ini ada di sini 48. Kelas 71 sampai 80. Ya, berada pada kelas kelima, 71 sampai 80. Sehingga TB-nya bisa dicari. Batas bawah dikurangi 0,5 ketemu 70,5. Nah, kalau begitu bisa kita lanjutkan untuk menentukan desil D3-nya ya. Kita masukkan rumusnya. DI sama dengan TBI ditambah I per 10N dikurangi FK per FI dikali P. P itu interval. Kita masukkan TB-nya tadi sudah ketemu 70,5. Ini adalah kelas D3-nya 3 per 10 dikali 80 dikurangi 23 per 25 dikali 10. Intervalnya 10 ya. Dapat dari mana? 41 dikurangi 31 ada 10. Ya. Intervalnya 10. Yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu, ketemu 0,4. 70,5 ditambah 0,4 ketemu 70,9. Dari hasil perhitungan didapatkan D3-nya 70,9. Artinya 70% dari mahasiswa paling sedikit mendapatkan nilai paling sedikit
mendapatkan nilai 70,9 dan 30% sisanya mendapatkan nilai paling besarnya itu adalah 70,9. Ya. Oke, sekarang yang persentil. Kalau desil minimal datanya ada 10, kalau persentil berarti minimal datanya ada 100. Dimana kita membagi data tersebut menjadi 100 bagian yang sama. Kalau kita bagi menjadi 100 bagian yang sama, otomatis ada 99 pembagi atau 99 pembatas, atau nantinya akan ketemu 99 nilai, yang mana nilai tersebut disebut sebagai persentil, yaitu terdiri dari P1, P2 sampai P99. Nah, untuk menentukan persentil pada data tunggal, rumusnya adalah PI XI dikali N plus 1 per 100 kalau datanya tunggal. Kalau datanya kelompok, rumusnya sama, yang membedakan adalah kelas persentilnya. Ya, I per 100 dikali N, yang membedakan itu. Selebihnya cara menghafalkannya sama. Ya. Oke. Itu tadi ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya.